dalil yang pasti tentang larangan, maka hal itu menjadikan haram atau anjuran untuk tidak dilakukan, berarti hal itu menjadikan makruh. Ataupun ada dalil yang memastikan tentang keharusan dilaksanakan, maka perkara itu menjadi wajib. Adapun anjuran untuk melaksanakan, berarti itu di hukuman sunnah. Berarti dalam hal teknologi, sebagaimana hukum asal adalah mubah, diperbolehkan sampai ada suatu dalil baik Quran atau hadis yang menentukan harus dilaksanakannya atau tidak boleh dilaksanakannya. Sebagaimana pula teknologi hukum tauhid itu menjadi bagian dari hukum adat, adat yang mana kita tahu bersama bahwa al-adatu muhakamatun bisyari. Adat bisa menjadi landasan hukum, menjadi landasan dasar hukum untuk hukum syariat, sehingga kembali lagi kepada hukum asal tadi, selagi tidak melanggar hukum syariat, maka teknologi tidak jauh berbeda, sama halnya dengan makan, dengan minum, ataupun sebagaimana tadi hukum asal, teknologi sama halnya dengan kita bepergian dan lain sebagainya. Jadi intinya hukum teknologi secara pandangan syariat Islam dibolehkan selagi tidak ada dalil Quran atau hadis yang secara pasti melarang atau menganjurkan dilakukannya. Teknologi dihukumi mubah. Teknologi bisa menjadi acuan hukum syara sebagaimana tadi. Contohnya penentuan datangnya bulan Ramadan itu bisa kita ketahui melalui teknologi. Walaupun tidak secara langsung orang melihat terbitnya hilal, tapi melihat hilal itu dengan teknologi itu bisa menjadikan landasan hukum syara. Namun banyak hal juga yang mempergunakan teknologi sebagai hal-hal yang negatif gitu. Sehingga nonton teh selagi teknologi digunakan dalam hal-hal positif, maka mubah-mubah saja, bahkan bisa menjadi sunnah atau menjadi wajib ketika teknologi digunakan untuk hal-hal yang positif. Begitupun sebaliknya, ketika teknologi digunakan dalam hal-hal yang negatif, maka prinsip mubah teknologi itu akan berubah menjadi haram ataupun makruh. Terus apa saja contoh teknologi yang diperbolehkan dalam Islam dan yang tidak diperbolehkan? Selagi teknologi mengandung hal-hal positif, banyak teknologi dakwah untuk mencari ilmu, untuk menyebarkan agama Islam, untuk menambah
kiblat, ketika kita haji itu ada aplikasi-aplikasi tertentu untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji dengan teknologi, termasuk pelaksanaan pembayaran zakat. Itu sekarang banyak pembayaran online yang mengharuskan penggunaan teknologi seperti adanya QRIS dan lain sebagainya. Hal-hal positif yang bisa membantu untuk mempermudah dan memperlancar dalam hal ibadah, maka itulah yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan teknologi yang tidak bisa kita hindari. Sebagaimana zaman terus berubah dan sampai saat ini teknologi sudah tidak bisa kita hindari untuk penggunaannya. Adapun hal-hal positif sebagai jika adanya larangan untuk pelaksanaan tersebut, contoh teknologi asalnya adalah mubah. Ketika ada dalil Al-Quran tentang wala taqrabu zina, berarti ketika teknologi dipergunakan untuk hal-hal yang berbau pornografi, pornografi dan lain sebagainya, maka penggunaan teknologi tersebut tidak diperbolehkan. Ataupun ketika ada ayat Al-Quran tentang al-khamru wal maisir, maka teknologi dipergunakan untuk jual beli online tentang hal-hal yang haram, maka itu tidak diperbolehkan. Terutama teknologi-teknologi yang bisa mendekatkan potensi pelaksanaannya maksiat, yang mendekatkan potensi akan adanya hal-hal yang dilarang oleh syariat agama. Lalu bagaimana cara untuk menghindari dampak positif, dampak negatif dari penggunaan teknologi, khususnya media sosial, dan pengaruh positif negatifnya, lalu prinsipnya dan solusinya bagaimana? Sosial. Untuk menghindari dampak-dampak negatif dari teknologi, ya pastinya adanya batasan dalam hal waktu, batasan dalam hal mempergunakan teknologi tersebut sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Batas, sebagaimana sering dikatakan bahwa dengan batas hidup menjadi bebas, tanpa batas hidup akan terbatas. Batasan-batasan hukum syariat yang telah menentukan tentang negatifnya teknologi, negatifnya media sosial yang telah kita ketahui, maka batasan tersebutlah yang harus kita jaga supaya kita terbebas dari hal-hal negatif yang pasti ada dampak dari teknologi. Begitupun pembatasan penggunaan teknologi. Sebagaimana kita manusia adalah makhluk sosial, maka jangan sampai hubungan sosial antara manusia, khususnya sesama orang-orang muslim, terganggu waktunya karena kecenderungan kecanduan terhadap teknologi ataupun
solusinya. Hah? Prinsip dan solusinya itu bagaimana? Prinsip dan Solusinya. prinsip hukum Islam dalam hal teknologi bisa menjadi maslahat ketika teknologi tersebut digunakan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, bisa menjadi mudarat ketika teknologi dipergunakan kepada hal-hal yang negatif. Teknologi bisa menjadi dasar syariat, sebagaimana teknologi adalah hukum adat yang menjadi landasan dasar terjadinya hukum syariat. Lalu solusi untuk supaya dipergunakan kepada hal-hal yang positif, solusi untuk teknologi tidak dipergunakan kepada hal-hal yang negatif tentunya. Yang pertama, adanya landasan-landasan dasar tentang hukum syariat yang harus menjadi benteng utama terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi harus adanya pendidikan syariat yang bisa menjadi acuan penggunaan teknologi, apakah teknologi tersebut dipergunakan pada hal positif atau dipergunakan pada hal negatif. Ketika seseorang tidak mempunyai dasar hukum syariat, maka penggunaan teknologi tidak akan terjaga penggunaannya, bahkan kecenderungan bisa dipergunakan untuk hal-hal negatif. Yang kedua, umat Islam harus melek teknologi, jangan gaptek, sehingga penting adanya pendidikan teknologi yang berlandaskan hukum syariat. Yang ketiga, sosialisasi ataupun penyebaran konten-konten positif yang berkenaan dengan dampak-dampak negatif yang bisa terjadi gara-gara teknologi. Mungkin kurang lebih untuk solusi seperti itu. Yes. Audio Jungle.